Halo guys, balik lagi dengan saya. Kita akan memahami konsep keseimbangan pasar dan permodelannya dalam bentuk kurva. Tahu gak sih kamu, dalam ruang lingkup ekonomi terdapat segudang hal yang dapat kita bahas. Dan salah satunya ialah mengenai keseimbangan pasar. Jadi, dalam menjalankan bisnis ataupun kegiatan, fokusnya bukan hanya pemasaran produk, tetapi juga pengetahuan mengenai keseimbangan dari pasar. Keseimbangan pasar atau market equilibrium adalah sebuah kondisi ketika terjadi keseimbangan antara jumlah produk atau jasa yang diminta maupun yang ditawarkan dalam harga tertentu. Proses ini berguna dalam menentukan kurva keseimbangan akan tetap stabil atau tidak. Kurva tersebut dapat dikalkulasikan dengan rumus keseimbangan dari pasar yang akan kita bahas kali ini. Dalam arti lain, kondisi keseimbangan juga menjelaskan adanya kesamaan antara harga yang ditawarkan produsen dan produk yang diminta konsumen. Jika keseimbangan dalam pasar telah tercapai, semua harga akan cenderung stabil. Itulah yang dikenal dengan sebutan keseimbangan pasar. Karena titik keseimbangan tercapai, maka harga akan cenderung tetap. Jika permintaan lebih tinggi dari penawaran, maka harga akan naik. Begitupun sebaliknya. Bila penawaran lebih kuat dari permintaan, maka harga akan turun. Nah, kita selanjutnya akan memasuki rumus dalam menghitung keseimbangan dalam pasar. QD sama dengan QS sama dengan QE. Dan ada lagi PD sama dengan PS sama dengan PE. Nah, mungkin kalian itu bingung apa sih yang tadi tuh kita akan jelaskan. Di mana D itu artinya demand atau permintaan, S itu artinya supply atau penawaran, P itu artinya price atau harga, Q itu artinya quantity atau jumlah, dan E artinya equilibrium atau keseimbangan. Jadi bila dideskripsikan dalam sebuah grafik, maka keseimbangan pasar akan muncul pada titik potong antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Jadi, keberadaan keseimbangan pasar sangat penting agar kestabilan harga dapat tercapai dan bagi sisi produsen ataupun pelaku bisnis tidak mengalami kerugian dari hal yang tidak bisa mereka kontrol. Untuk itu, bentuk keseimbangan pasar ini dapat dilihat dari dua bagian, yaitu fungsi penawaran dan fungsi permintaan. Nah, kita akan menjelaskan fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Fungsi permintaan menunjukkan hubungan antara jumlah barang yang diminta dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, jika fungsi penawaran ini menunjukkan hubungan antara jumlah barang dan harga barang yang ditawarkan oleh produsen. Nah, ini adalah contoh hukum permintaan. Jadi, jika harga barang mengalami kenaikan, maka permintaan barang tersebut akan menurun. Begitupun sebaliknya, apabila harga barang naik, maka permintaan akan barang tersebut mengalami kenaikan. Maka dari itu, gradien fungsi permintaan selalu negatif karena saling berbanding kebalik. Pada penerapannya, terkadang ditemukan posisi di mana harga pasaran lebih rendah dari harga keseimbangan. Hal ini mengakibatkan kelebihan permintaan atau yang bisa disebut market storage yang menimbulkan persaingan antar konsumen untuk mendapatkan barang tersebut. Nah, selanjutnya kita akan melihat fungsi penawaran. Jadi, fungsi penawaran sesuai dengan hukum penawaran itu bekerja, di mana kenaikan harga barang akan diikuti dengan kenaikan jumlah barang yang ditawarkan. Begitupun sebaliknya, penurunan harga barang akan diikuti dengan penurunan jumlah barang yang ditawarkan. Kondisi ini berawal dari asumsi ceteris paribus atau faktor-faktor lain yang mempengaruhi dianggap tetap. Bila digambarkan dalam grafis, kedua faktor tersebut yang ditawar selalu berwujud positif. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya pamit undur diri. See you and next time.